dan selamat datang kembali. Hari ini kita siap nih buat menyelami satu topik yang menurut saya fundamental banget. Kita ambil langsung dari materi yang Anda bagikan ya, bab 8 dari buku The Power of Full Engagement. Judulnya ada udah bikin mikir, mendefinisikan tujuan, aturan main. Kita bakal coba bongkar bareng-bareng gimana sih tujuan itu bukan sekedar konsep abstrak, tapi sumber energi inti kita, bahan bakar utama lah ya buat hidup yang penuh makna dan juga ya performa tinggi. Siap. Siap banget. Dan ini topik yang krusial memang. Inti dari bab ini, dan ini perlu kita pegang dari awal nih, adalah bahwa tujuan yang sejati, maksudnya yang akarnya kuat pada nilai-nilai pribadi Anda, dan arahnya itu melampaui kepentingan diri sendiri. Nah, itulah kunci utama. Kunci buat apa? Buat membuka potensi energi dan performa puncak. Yang penting nih, berkelanjutan. Jadi ini bukan cuma pelengkap gitu ya, tapi fondasi. Fondasi esensial. Kayak sistem operasi buat energi kita lah. Wah, sistem operasi energi. Metafora bagus itu. Oke. Mari kita bedah lebih dalam deh. Apa sih sebenarnya yang bikin tujuan ini punya kekuatan sebesar itu? Dan yang lebih penting lagi nih buat kita semua mungkin ya. Di tengah semua kesibukan, tuntutan kerja, deadline, gimana caranya kita bisa nemuin dan ngidupin tujuan ini? Rasanya kok sering kita terlalu sibuk lari ya, sampai lupa kenapa kita lari sebenarnya. Betul nggak? Pertanyaan bagus banget. Dan itu memang tantangannya. Nah, menurut sumber ini, tujuan itu adalah sumber energi level tertinggi. Mereka menyebutnya energi spiritual. Kenapa spiritual? Karena tujuan inilah yang mengarahkan fokus kita. Bikin fokus kita jadi tajam gitu. Terus menyalakan gairah dari dalam, memperkuat ketekunan kalau lagi susah, dan membangun komitmen yang kokoh. Energi ini asalnya bukan dari luar loh ya, tapi dari koneksi kita sama nilai-nilai terdalam kita. Saat kita merasa apa yang kita lakuin itu ada artinya, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sumber ini juga nyebut analogi yang kayaknya cukup populer ya, perjalanan pahlawan atau Hero's Journey dari Joseph Campbell. Nah, gimana konsep yang kedengarannya epik ini nyambung sama pencarian tujuan kita sehari-hari? Kan hidup kita mungkin rasanya biasa aja gitu. Justru relevan banget, perjalanan pahlawan itu kan seringkali dimulainya dengan panggilan petualangan. Itu semacam rasa nggak nyaman atau gelisah atau kesadaran kalau ada sesuatu yang perlu diubah nih. Ada yang lebih bermakna yang manggil gitu. Sayangnya, seperti yang disinggung di bab ini juga, banyak dari kita malah kayak jalan sambil tidur. Sleepwalking istilahnya. Terlalu sibuk, banyak distraksi, nggak benar-benar nyambung sama akar nilai kita. Ibaratnya kayak gimana tuh, jalan sambil tidur tanpa akar nilai itu? Sunggur menggambarkannya gini, kayak pohon yang tumbuh di tempat banyak angin, tapi akarnya dangkal. Begitu ada badai, tantangan, atau tekanan dikit aja, kita gampang banget goyah. Oh, gampang oleng ya? Iya, terombang-ambing, bahkan bisa tumbang. Kalau nggak ada tujuan yang jelas sebagai jangkar dan akar, respon kita biasanya ya kalau nggak defensif, nyalahin orang lain, gampang marah, atau malah kebalikannya, narik diri total, jadi apatis. Oke. Kehilangan arah dan energi positifnya ya? Betul. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik dan aplikatif banget dari bab ini. Ada cara buat kita coba ngukur sedikit gitu ya, seberapa kuat sih koneksi kita sama tujuan kita saat ini. Sumber ini ngasih 3 pertanyaan reflektif sederhana. Mungkin Anda yang lagi dengerin bisa coba jawab dalam hati ya, pakai skala 1 sampai 10. 1 rendah banget, 10 tinggi banget. Siap? Pertama, seberapa antusiasi Anda biasanya pas bangun pagi buat mulai hari kerja? Skala 1 sampai 10. Coba dirasain. Kedua, seberapa besar Anda nikmatin apa yang Anda kerjakan sehari-hari itu karena memang puas sama aktivitasnya? Intrinsik, bukan cuma karena gaji, pujian, atau status eksternal. Skala 1 sampai 10. Dan ketiga, seberapa konsisten Anda ngerasa bertanggung jawab dan bertindak sesuai sama nilai-nilai inti yang benar-benar Anda yakini. Skala 1 sampai 10. Coba deh, luangkan waktu sebentar aja buat mikirin skor Anda. Nggak usah di-share, buat refleksi pribadi aja. Nah, bab ini ngasih semacam patokan kasar nih. Katanya, kalau total skor Anda dari 3 pertanyaan tadi itu di bawah 22, ada kemungkinan besar, ini menurut penulisnya ya, Anda mungkin lebih sering dalam mode sekedar menjalani rutinitas atau bertahan hidup.
mungkin Anda belum sepenuhnya akses atau nyambung nih sama kekuatan dahsyat dari tujuan yang bermakna itu. Ini bukan judgement ya, tapi lebih kayak sinyal aja. Mungkin perlu mulai gali lebih dalam. Ini langsung bikin saya ingat contoh nyata yang ada di buku. Ada klien namanya Andy. Dia itu mulainya bukan dari target yang muluk-muluk gitu, tapi dari ngidentifikasi 5 nilai kunci pribadinya. Kalau nggak salah, kegigihan, integritas, keunggulan, kreativitas, sama komitmen. Nah, gimana nilai-nilai ini bantu dia? Nah, ini dia. Poin kuncinya. Buat si Andy ini, itu bukan cuma daftar kata-kata keren di kertas gitu. Nilai-nilai itu jadi kompas dia, sekaligus jadi bahan bakar nyata buat berubah. Konkretnya gimana? Dia berhasil nurunin berat badan lumayan banyak, padahal udah lama banget dia coba nggak bisa-bisa. Terus gaya kepemimpinannya di kantor juga jadi lebih baik. Kelihatan bedanya. Nilai-nilai itu jadi kayak cermin buat dia ngaca, tindakan gue udah sesuai belum ya? Sekaligus jadi sumber kekuatan dari dalam. Apalagi pas lagi susah, pas motivasi lagi turun. Nah, nilai-nilai itu yang jadi pegangan, jadi aturan main pribadi dia. Menarik banget ya, gimana nilai bisa jadi penggerak aksi nyata gitu. Sekarang, kita coba bedah lebih dalam yuk soal jenis-jenis tujuan atau sumber energi ini. Bab ini kan ngomongin beberapa pergeseran penting nih buat ningkatin kualitas energi kita. Yang pertama disebut itu geser dari sumber tujuan negatif ke positif. Bedanya apa sih persisnya? Oke, sumber energi negatif itu sifatnya defensif. Biasanya pendorongnya itu rasa takut, rasa nggak aman, marah, dendam, atau rasa kurang. Contohnya, mungkin rasa marah karena merasa diperlakukan nggak adil, atau takut banget gagal. Itu bisa jadi pendorong kuat sih, sementara waktu. Bikin kita kerja keras. Tapi, nah ini tapinya, seperti yang ditekankan di sumber ini, ongkosnya mahal banget. Energi negatif ini nguras cadangan energi kita cepet banget. Terus, micu hormon stres kayak kortisol, adrenalin, keluar terus-terusan. Jangka panjangnya, ya jadi racun buat badan dan mental kita. Ibaratnya kayak mobil pakai bensin oplosan gitulah. Ngebul, mesinnya cepet rusak. Oke, jadi kayak ngutang energi gitu ya. Kuat di awal tapi bunganya tinggi. Nah, terus kalau tujuan positif gimana? Apa bedanya? Kenapa lebih baik? Kalau tujuan positif, sumbernya beda. Bukan dari takut atau kurang, tapi dari, misalnya, tantangan yang bikin kita tertarik, peluang buat tumbuh, keinginan buat kontribusi, atau nilai-nilai yang inspiratif. Energi yang dihasilin itu rasanya lebih tenang, tapi justru lebih tahan lama, lebih berkelanjutan. Contoh bagus di buku itu ada Janet R., eksekutif media. Awalnya, komitmen dia ke keunggulan itu didorong sama perfeksionisme yang cemas. Takut salah melulu. Negatif kan itu? Akibatnya dia stres berat, jadi kayak tiran buat dirinya sendiri dan timnya. Terus, gimana dia berubahnya? Apa dia ninggalin nilai keunggulan? Nah, nggak juga. Dia nggak ninggalin nilai keunggulan, tapi dia mulai menyeimbangkan. Dia cari nilai positif lain buat nemenin si keunggulan itu. Misalnya kebaikan dan kerendahan hati. Dia belajar ngejar keunggulan tapi dari tempat apresiasi, kolaborasi, bukan dari ketakutan. Hasilnya, beda banget. Sumber energinya jadi jauh lebih sehat, lebih awet, hubungan sama timnya juga membaik. Jadi intinya, bukan nilainya keunggulan yang buruk, tapi sumber dorongan di baliknya itu yang perlu digeser, dari negatif ke positif. Paham. Pergeseran pertama, dari energi takut ke energi nilai positif. Oke, sekarang pergeseran kedua yang dibahas. Dari motivasi eksternal ke internal. Ini topik klasik nih, sering jadi omongan. Bukannya uang, status, pengakuan itu pendorong kuat banget ya buat kebanyakan orang? Nggak bisa dipungkiri sih, motivasi eksternal kayak gitu, uang, jabatan, pujian, kekuasaan, memang bisa bikin kita gerak. Nggak salah juga. Tapi argumen di sumber ini, dan ini didukung banyak riset juga, daya tahannya itu seringkali pendek. Begitu Anda udah capai target gaji tertentu, atau pujian udah biasa, atau status udah dapat, energinya bisa hilang gitu aja, atau malah turun. Kita jadi butuh dosis eksternal yang lebih gede lagi buat tetap termotivasi. Kayak kecanduan gitu. Sebaliknya, kalau motivasi internal itu kayak gimana? Motivasi internal itu pas kita ngelakuin sesuatu karena kepuasan, ketertarikan, atau makna yang ada di dalam aktivitas itu sendiri. Kita lakuin karena kita suka, kita ngerasa itu penting, atau pas saja sama nilai kita. Bukan semata-mata ngejar hadiah dari luar.
Nah, energi yang muncul dari motivasi internal ini cenderung kualitasnya jauh lebih bagus, lebih awet, nimbulin rasa seneng yang asli, bikin kita lebih tekun pas nemu kesulitan, dan seringkali juga micu kreativitas lebih tinggi. Sumber ini malah berani bilang ya, katanya berdasarkan riset, kalau kebutuhan dasar udah terpenuhi, cukup makan, tempat tinggal, dan lain-lain, korelasi antara naiknya gaji sama naiknya kebahagiaan itu hampir nggak ada. Malah yang bikin kaget, kadang imbalan eksternal itu bisa ngerusak motivasi intrinsik yang udah ada. Bener gitu? Benar sekali. Ada studi klasik soal anak TK itu kan, sekelompok anak yang awalnya emang suka banget gambar, intrinsik, terus dikasih hadiah tiap kali mereka gambar. Awalnya sih mereka makin rajin gambar, tapi pas hadiahnya di stop, minat mereka buat gambar malah anjlok. Lebih rendah dari kelompok yang dari awal nggak dikasih hadiah. Seolah-olah hadiah eksternal itu ngebeli kesenangan asli mereka, terus jadi tergantung hadiahnya. Contoh di dunia kerja yang ada di buku itu, si James D. Dia kan ninggalin kerjaan korporat gajinya tinggi banget eksternal kuat, buat jadi guru SMA, sesuai passion internalnya. Gajinya turun drastis, tapi dia bilang dia malah ngerasa jauh lebih efisien, produktif, puas, dan energinya melimpah di kerjaan barunya. Kualitas energinya naik pesat. Wow, itu pilihan berani sih, tapi efeknya ke energinya luar biasa ya. Oke, jadi udah dua pergeseran nih, negatif ke positif, eksternal ke internal, terus ada pergeseran ketiga yang diangkat, dari fokus ke diri sendiri ke fokus ke orang lain atau sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Gimana ini bisa jadi sumber energi? Bukannya kita sering dengar urus diri sendiri dulu? Tentu, ngurus kebutuhan dasar diri sendiri itu penting, nggak bisa diabaikan. Tapi, argumen sumber ini adalah salah satu penguat tujuan yang paling dahsyat dan awet itu justru pas kita berhasil geser fokus utama kita dari sekedar mikirin pemenuhan keinginan dan kebutuhan pribadi ke arah melayani sesuatu di luar diri kita. Ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa tujuan mulia, kayak keadilan sosial, lingkungan, bisa komunitas, bisa keyakinan spiritual, atau bahkan sesederhana ini, bantu atau kasih dampak positif buat orang lain di sekitar kita. Nah, saat itulah kita nyentuh sumber energi spiritual yang lebih dalam, yang seringkali ngasih makna dan kekuatan luar biasa. Bisa kasih contoh yang lebih membumi nggak? Mungkin nggak semua dari kita kan ngerasa terpanggil buat misi besar gitu. Gimana ini berlaku di kerjaan atau hidup sehari-hari? Tentu saja, tentu saja. Sumber ini memang ngasih contoh heroik ya, kayak tentara, pemadam kebakaran pas 911, dokter yang tulus mau nyembuhin. Energi mereka kan kelihatan banget. Tapi, prinsipnya sama kok, berlaku di skala lebih kecil. Kita bisa nemuin tujuan yang lebih besar ini dalam tindakan sehari-hari di kantor misalnya. Luangin waktu buat mentoring rekan kerja yang lebih baru. Atau kontribusi aktif buat suksesnya tim bukan cuma mikirin sukses sendiri. Atau konsisten aja memperlakukan semua orang, dari bos sampai OB, dengan hormat. Atau bahkan sesederhana, berusaha jadi sumber energi positif aja di lingkungan kerja yang mungkin lagi nggak enak. Intinya, seperti yang ditekankan bab ini, tujuan itu bukan cuma soal apa jabatan Anda, tapi bagaimana Anda ngewujudin nilai-nilai Anda dan berkontribusi pada sesuatu di luar diri Anda dalam peran itu. Nah, itu aturan main yang sebenarnya. Oke, rangkaian pergeseran ini positif, internal, melampaui diri sendiri. Kedengarannya kuat banget ya sebagai sumber energi ideal. Tapi, balik lagi ke pertanyaan awal tadi nih. Gimana caranya kita nemuin tujuan ini kalau kita ngerasa, aduh kok kayaknya tersesat ya? Atau kalau kita ngerasa sibuk banget, dikejar deadline terus, nggak ada waktu buat mikir beginian, kayak kemawahan gitu rasanya. Nah, ini dia. Ini dilema yang umum banget dan valid kok. Bab ini juga ngakuin kalau nemuin tujuan itu butuh waktu tenang, butuh ruang buat refleksi, tanpa diganggu terus-terusan. Kuncinya, kita perlu ubah cara pandang kita sedikit. Jangan lihat waktu buat refleksi ini sebagai buang-buang waktu atau kemewahan, tapi lihat ini sebagai investasi. Investasi krusial buat energi dan efektivitas jangka panjang kita. Nggak bisa kita gali makna hidup yang sifatnya dalam, vertikal, sambil terus lari ngejar target horizontal. Butuh ruang beda. Jadi kita perlu sengaja ngerem gitu ya sesekali. Tepat, perlu ngerem. Banyak tradisi spiritual atau kebijaksanaan kuno kan, seperti yang disinggung sumber juga, menekankan pentingnya praktik-praktik kayak doa, meditasi, mungkin retreat sebentar, nulis jurnal, atau sekedar diam merenung di alam. Pokoknya aktivitas yang bantu kita turun dari hiruk-pikuk horizontal dan nyambung lagi sama apa yang benar-benar penting secara vertikal. Ada langkah praktis yang lebih simpel nggak? Yang bisa kita mulai, mungkin belum bisa langsung retreat nih. Tentu ada.
Sumber ini nyaranin mulai aja dari pertanyaan reflektif yang cukup, nusuk ya, tapi kuat. Apakah kehidupan yang saya jalani sekarang ini, dengan semua kesibukan dan pengorbanannya, benar-benar sepadan sama apa yang saya korbankan buat ngedapetinnya? Coba renungkan pertanyaan itu jujur deh. Mungkin nggak nyaman, tapi seringkali itu bisa jadi pembuka pintu kesadaran awal. Dan tadi kita udah singgung soal nilai ya. Sumber ini kayaknya nekanin banget kalau nilai itu bahan bakar utama dari tujuan. Bisa dijelasin lagi nggak apa sih nilai itu dalam konteks energi dan tujuan ini? Oke, dalam konteks bab ini, nilai itu adalah keyakinan-keyakinan fundamental yang punya makna intrinsik buat Anda pribadi. Nilai itu bukan sekedar suka atau nggak suka ya, tapi sesuatu yang Anda anggap benar, baik, penting. Fungsinya ada dua. Pertama, sebagai panduan perilaku, kayak kompas moral atau aturan main pribadi Anda pas bikin keputusan. Kedua, sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Sesuatu yang ngasih energi dan arah buat tindakan Anda. Gimana cara kita kenali nilai-nilai personal ini? Kadang rasanya abstrak gitu, nggak kelihatan. Sumber ini ngasih beberapa cara atau pertanyaan pancingan nih buat refleksi. Misalnya, coba pikirin, kualitas apa sih yang paling Anda kagumi dari orang lain? Seringnya itu cerminan nilai yang Anda pegang juga. Atau, coba inget-inget momen pas Anda ngerasa lagi jadi versi terbaik diri Anda. Pas Anda bangga banget sama diri sendiri. Nilai apa yang lagi Anda jalanin waktu itu? Pertanyaan lain yang kuat, bayangin di akhir hidup nanti, tulisan apa di batu nisan yang Anda pengen bener-bener ngewakilin siapa diri Anda, dan apa yang paling penting buat Anda. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seringkali ngebantu ngerucut ke nilai-nilai inti. Sumber ini juga ada sih daftar checklist nilai, bisa jadi alat bantu kalau bingung mulai dari mana. Oke. Anggaplah nih setelah proses refleksi, mungkin nggak gampang ya, tapi kita berhasil nemu beberapa nilai kunci. Misalnya 3-5 nilai terpenting. Udah selesai sampai situ? Cukup ditulis di notes? Nah, ini dia jebakannya. Sering banget orang berhenti di situ. Identifikasi nilai itu baru langkah awal, baru punya petanya doang. Langkah krusial berikutnya yang ditekankan banget di bab ini adalah gimana kita nerjemahin nilai-nilai itu jadi tindakan nyata sehari-hari. Disinilah konsep kebajikan atau virtues masuk. Nilai values itu kan baru konsep, keyakinan. Kebajikan virtues itu nilai yang udah mewujud jadi perilaku konsisten. Penyelarasan sejati antara tujuan dan energi itu terjadi pas kita secara sadar dan aktif ngubah nilai jadi kebajikan dalam pilihan-pilihan kita. Mau besar atau kecil. Dan ini jujur aja, nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Apa sih tantangannya ngubah nilai jadi tindakan gitu? Tantangannya itu ada di pilihan-pilihan pas momen sulit atau pas kita lagi tertekan. Sumber ini bedain antara pilihan yang expedient. Expedient? Maksudnya? Iya, expedient itu pilihan yang mungkin rasanya nyaman, gampang, atau nguntungin dalam jangka pendek. Misalnya, makan kue pas lagi cemas, padahal nilai kita kesehatan. Atau bentak orang pas lagi stres, padahal nilai kita kesabaran. Atau ambil jalan pintas nggak jujur dikit, padahal nilai kita integritas. Nah, itu dibandingin sama pilihan yang benar-benar didorong nilai, value driven. Pilihan berbasis nilai ini seringnya nuntut kita buat nahan godaan sesaat, hadapin rasa nggak nyaman, atau usaha lebih demi standar yang kita yakini. Integritas kita, kesabaran kita, komitmen kita, nilai-nilai kita itu benar-benar diuji bukan pas lagi enak, tapi justru pas lagi ada tekanan, godaan, atau kesulitan. Disitulah aturan main kita diuji beneran. Bisa kasih contoh konkret dari sumber nggak? Gimana nilai jadi kebajikan pas lagi susah gitu? Tentu. Ada contoh bagus nih buku. Ada Barry F., CEO Super Sibuk. Nilai intinya rasa hormat. Buat dia, menghayati nilai itu artinya dia harus belajar benar-benar hargain waktu orang lain. Konkretnya, dia disiplin buat selalu on time rapat, nggak bikin orang nunggu. Itu butuh usaha ekstra loh buat dia. Ada juga Michael D., penasihat investasi. Nilai intinya integritas. Pas pasar lagi jelek, dia dihadapkan pilihan, mau poles berita dikit biar klien nggak panik, itu expedient, mungkin klien nggak kabur, atau jujur apa adanya soal risiko, value driven, sesuai integritas, meskipun mungkin kliennya jadi takut dan pergi. Dia pilih yang kedua. Nah, tindakan-tindakan nyata kayak gini yang ngubah nilai dari sekedar kata jadi kebajikan yang hidup. Dan itu ngasih energi yang otentik. Oke, paham. Jadi ada proses identifikasi nilai, terus komitmen buat jadiin tindakan konsisten kebajikan, apalagi pas susah. Lalu gimana kita satuin semua ini, tujuan, nilai, kebajikan, jadi panduan utuh gitu buat hidup kita?
Langkah kunci berikutnya yang disaranin sumber ini adalah ngerumusin apa yang namanya pernyataan visi pribadi. Ini bukan slogan perusahaan atau kata-kata motivasi biasa ya. Ini kayak cetak biru pribadi yang kita rancang sendiri. Isinya artikulasi gimana kita mau investasikan energi kita secara keseluruhan dalam hidup. Dan tentu aja, akarnya harus kuat di nilai-nilai inti yang udah kita temuin tadi. Kayak gimana sih ciri pernyataan visi pribadi yang efektif itu? Bedanya sama resolusi tahun baru biasa apa dong? Pernyataan visi yang efektif itu, menurut sumber ini, harus seimbang. Di satu sisi, dia harus cukup inspiratif, tinggi gitu. Sesuatu yang bikin kita semangat mikirin masa depan. Tapi, di sisi lain, dia juga harus cukup realistis dan spesifik, biar bisa diterjemahin jadi tujuan dan tindakan konkret. Visi ini fungsinya jadi gambaran masa depan yang kita mau, sekaligus jadi kayak penyangga atau filter. Biar kita nggak bikin pilihan soal energi kita secara reaktif aja, cuma berdasarkan tekanan atau godaan sesaat. Visi ini ngasih arah jangka panjang. Ada contoh kuat nggak dari sumber gimana visi ini bisa benar-benar ngubah seseorang? Ada satu cerita yang kuat banget di bab ini. Soal Vince Kay, eksekutif senior di NYSE, Bursa Efek New York. Hidupnya penuh tekanan, dia mulai kehilangan arah, sempat ada masalah sama alkohol juga. Nah, lewat proses refleksi, dia berhasil nyambung lagi sama nilai intinya yang paling dasar. Ternyata, keluarga. Kesadaran mendalam soal nilai ini jadi katalis perubahan besar buat dia. Dia bikin visi pribadi yang fokusnya jadi suami dan ayah yang lebih baik. Visi ini ngasih dia kekuatan dan arah buat ngelakuin perubahan nyata. Dia berhenti minum total, mulai olahraga rutin, jadi lebih bugar. Hasilnya? Transformasional. Dia nggak cuma lebih sehat, tapi jadi suami, ayah, dan bahkan pemimpin di kantor yang jauh lebih hadir, lebih terlibat, energinya positif banget. Visi yang akarnya dinilai keluarga itu jadi aturan main baru yang nuntun dia ngatur energinya. Wah, kisah Vince Kay itu benar-benar menggambarin ya kekuatan visi yang berakar dari nilai. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari semua penelusuran kita di bab 8 ini, kesimpulan utamanya apa dong? Intisari paling pentingnya. Kesimpulan utamanya gini, tujuan yang sejati, yang bahan bakarnya itu nilai-nilai inti yang Anda pegang teguh, yang idealnya juga arahnya buat kontribusi keluar diri, dan yang paling penting, dihidupi lewat tindakan nyata, kebajikan, itulah sumber energi pamungkas. Bukan cuma energi fisik ya, tapi juga emosional, mental, dan spiritual. Ini kunci buat bisa performa tinggi yang awet dan terlibat penuh dalam hidup. Proses ini nggak pasif, nuntut kita buat aktif dan sadar mendefinisikan nilai-nilai kita, terus memilih buat hidup sesuai itu tiap hari. Itulah aturan main kita yang sebenarnya, yang nentuin kualitas energi kita. Dan ini bukan sesuatu yang sekali jadi gitu ya, bukan proyek sekali selesai. Tepat sekali, penting banget buat diingat, kayaknya diulang-ulang juga di bab ini bukan perbaikan sekali jadi. Bukan program 7 hari selesai. Ini adalah sebuah perjalanan, proses yang terus-menerus. Mirip kayak perjalanan pahlawan tadi lah. Nemuin, memperjelas, dan terutama hidup selaras sama tujuan dan nilai, itu butuh usaha sadar, butuh refleksi, butuh koreksi terus-menerus. Nilai itu perlu dihidupi aktif lewat pilihan dan tindakan sehari-hari biar jadi kebajikan nyata, biar jadi sumber energi konsisten, bukan cuma kata-kata indah di kertas. Terima kasih banyak atas penjelasan yang dalam banget ini. Sebagai penutup nih, mari kita tinggalin satu pemikiran buat direnungkan sama Anda yang mendengarkan. Terinspirasi dari inti pembahasan kita soal aturan main pribadi Anda tadi. Kalau seandainya tindakan-tindakan Anda sepanjang hari ini adalah satu-satunya bukti yang bisa dilihat orang lain tentang nilai-nilai terdalam yang Anda pegang, kira-kira kesimpulan apa yang bakal mereka tarik tentang apa yang benar-benar paling penting buat Anda? Semoga perenungan ini bisa jadi percikan buat perjalanan Anda sendiri ya. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini.